Cek. Oke. 1, 2. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu sekalian yang sangat saya hormati, mitra NASA dimanapun berada, di saat ini, sore malam hari ini, betapa saya merasakan sangat bahagia dapat berkumpul bersama dalam suasana yang ceria, yang sehat, tanpa kurang satu apapun, dalam channel Nasaku 1 jam bersama N1. Pada kesempatan sore malam hari ini, betapa kita sangat patut berbahagia dan merasakan bangga karena channel kita pada malam hari ini kehadiran leader yang sangat luar biasa, yang sudah sangat kita kenal bersama. Beliau sudah sangat memberikan arti tentang bagaimana perjuangan di NASA, dan prestasinya juga sudah sangat banyak terbukti di NASA. Tidak lain tidak bukan, kita sambut tamu kita pada malam hari ini, sepasang suami istri. Beliau adalah Bapak Diana Mufti Muhammad dan beserta Ibu Umi. Bapak Ibu sekalian, channel kita ini tidak akan bisa berkembang, bertumbuh tanpa dukungan dari teman-teman mitra NASA seluruh Nusantara. Maka pada sore hari ini, malam hari ini, mari kita lihat bersama sejauh mana ini diliput, sejauh mana ini diikuti oleh mitra-mitra NASA di seluruh Nusantara. Marilah kita bersama-sama menyapa. Oke, tolong Mas Ilham. Ya, sudah. Bersama-sama kita menyapa mitra NASA. Yang pertama yang ada di ruangan ini, supporter di seputaran Jogja, di seputaran Jawa Tengah, yang hadir langsung di acara live streaming 1 jam bersama N1. Yang ada di ruangan ini adalah orang luar biasa, Bapak Ibu sekalian. Coba kita lihat mitra NASA mana yang sekarang sudah meliput bersama kita, membersamai kita. Ya, kita lihat. Wow, itu udah banyak yang tune in. Ya, kita baca dari Banten, kita sapa Ibu Neng. Seragen, Kalsel, Banjarmasin ini Dianita NASA, Bogor Ibu Rosanti NASA. Ini kembali lagi Kalsel ya. Ini luar biasa. Ini mana Taiwan yang pesan acara Taiwan untuk tidur malam. Taiwan belum nongol. Luar negerinya mana? Ini sekarang kita baca Banjarnegara. Luar biasa tuh Banjarnegara. Oke, Bapak Ibu sekalian, dan tentunya yang luar biasa, kita berkesempatan untuk belajar bersama, dibersamai oleh seorang leader yang luar biasa. Maka untuk menghemat waktu, untuk menghemat agar acara ini bisa lebih banyak mengeksplor bagaimana perjalanan beliau, pengalaman beliau, waktu kita manfaatkan untuk sepenuhnya kepada tamu kita. Setuju Pak Ibu sekalian? Oke. Bapak Ibu,
Ini saya bicara apa ya? Biasanya saya bicara Mas Mufti. Tapi di sini saya ngedek sekali ini ya. Nah, karena beliau begitu cool, begitu sangat mantap dalam memberikan ilmu kepada kita tadi. Saya pengen sekali tahu untuk mewakili teman-teman di sana, kapan sih Bapak Ibu sekalian ini sebetulnya mulai tergabung di NASA dan dengan dasar apa kok pengen tergabung di NASA? Ya, dan yang dulu yang gabung itu biasanya emak-emak dulu, kalau ini emak-emak dulu atau ayahnya dulu gitu ya. Oke, monggo silakan dijawab. Kalau bicara sejarah ya, sebetulnya yang bergabung lebih dulu saya Pak. Saya pribadi, dan bergabungnya dulu yang masih jomblo. Oh, masih jomblo. Kamu tangan. Jadi waktu itu posisi masih kuliah. Tahun 2006 ya. Yang memprospek saya itu adik kandung dari upline saya saat ini, Pak Iksan, punya adik kandung Mas Susilo. Oh iya. Iya. Dan waktu itu sebetulnya saya bergabungnya itu terus terang ya, jujur, itu karena terpaksa. Itu terpaksa. Karena tiap hari Susilo ini ngomong terus Pak. Jadi ini testimoni, sapinya bagus, karena fitnah gitu. Jadi karena nggak enak ya sudahlah, biar diem gitu kan, biar diem, akhirnya saya join. Tahu waktu itu hanya 20.000. Masih 20.000. Masih kit yang 20.000. Iya, masih kit yang 20.000. Yeah. Tapi akhirnya karena gabung karena terpaksa gitu ya, bukan karena dari hati, ya sudah. Awal-awal ya saya jalankan apa adanya, tapi lagi-lagi Mas Susilo ini maksa, ayo ikut KDI gitu, ke tempatnya Pak Ali. Terus ayo ke tempatnya Masku, Mas Iksan. Nah, terpaksa juga gitu kan, terpaksa hadir ke sana. Tapi alhamdulillah lama-lama jadi sebuah kebiasaan, dan waktu itu saya ikut hampir sekitar setahun sampai 2 tahun kalau tidak salah. Jadi 2006, 2007, 2008 saya ikut KDI Pak Ali yang waktu itu masih memanfaatkan garasi beliau. Jadi waktu itu rumah Pak Ali masih yang separuhnya belum jadi gitu ya. Dan saya lihat pertemuannya luar biasa sampai ke pinggir jalan rame, dan saya mulai ada keyakinan. Terus kemudian pelan-pelan saya pelajari dari mulai kit membernya, terus kemudian kesaksian yang ada di video-video waktu itu, terus kemudian dari KDI Pak Ali, alhamdulillah ya sedikit demi sedikit saya pahami. Cuma yang menjadi masalah waktu itu adalah mungkin belum ketemu momentum itu Pak. Jadi pada akhirnya saya sudah merasa berjuang habis-habisan ya. Terus pada akhirnya 2008 saya menyerah, berhenti. Nah cuman untungnya waktu itu saya sudah menulis impian seperti yang diinstruksikan oleh Pak Ali, tulis impian. Nah waktu itu saya nulis ya, angkanya 20 juta Pak. Jadi waktu itu kan ada buku agenda yang Pak Ali buat gitu. Saya tulis 20 juta. Saya mikir ini kok kayaknya kecil banget gitu. 20 juta, akhirnya saya coret, dan buktinya masih ada Pak. Juga tadi sudah ditampilkan di video kan. Itu bukti nyata, bukan rekayasa. 20 juta saya coret, saya ganti dengan angka 80 juta. Gitu. Nah waktu itu sudah saya minta tanda tangan ke Pak Iksan sudah, terus kemudian waktu itu kepada kedua orang tua saya juga sudah saya minta tanda tangan. Yang waktu itu beliau kedua orang tua saya masih sehat, dan saya waktu itu sudah saya lupakan gitu. Saya sudah lupakan sama sekali. Dan aktif lagi itu di tahun 2013-2014. Akhir 2013 ke menuju 2014 mulai aktif kembali. Tolong ini dicek ada kontrol nggak? Masuk belum? Diliput? Oke, lanjut Pak. Nah momentumnya waktu itu ini banyak kisah lucu sebetulnya. Jadi dari mulai 2008 sampai kemudian 2010 saya kan posisinya pindah-pindah. Jadi waktu itu posisinya masih kuliah, tapi kemudian karena ibu saya sakit kanker serviks, dan ini jarang ya saya ceritakan ke umum gitu kan. Akhirnya saya bolak-balik Jogja Cilacap. Nah waktu itu akhirnya karena nggak ada yang nunggu ibu saya full di
di Cilacap. Nah, terus kemudian setelah ibu saya waktu itu meninggal, ya sekitar tahun 2010, akhirnya saya kembali ke Jogja, ya, untuk mencari pekerjaan. Ya, mencari pekerjaan. Jadi singkat cerita, selepas dari NASA ini 2008, saya sudah bertekad gini, Pak. Pokoknya saya nggak mau lagi kenal yang namanya NASA. Saya nggak mau lagi ketemu yang namanya Pak Iksan. Pokoknya kalau mau di follow up, saya nggak mau, ya. Saya bertekad seperti itu. Saya bertekad untuk menghindari beliau. Itu tekad dalam hati. Dan ketika saya ke Jogja pun, saya berusaha cari rumah yang dimana beliau sulit menemukan, ya, karena waktu itu beliau masih bekerja di kampus ISI. Saya tahu jalurnya gitu. Kalau bisa jangan ngontrak rumah yang beliau lewatin gitulah. Terus kemudian, nah selepas dari NASA, saya mulai nyoba bisnis, berbagai macam bisnis, seperti yang sudah tadi disampaikan di video itu, ya. Jadi ada mulai bisnis kaos, terus kemudian bisnis pulsa, sampai jualan kerupuk, jualan reptil, ya, di laut. Terus macam-macam sudah saya coba, tapi hasilnya justru meninggalkan hutang sampai puluhan juta yang mungkin menurut orang lain mungkin ya masih kecil lah, cuman kan menurut kapasitas saya itu sudah termasuk hutang yang cukup besar. Nah, saya kemudian terpaksa ke Jogja lagi untuk bekerja. Waktu itu singkat cerita sudah menikah, ya, posisinya, dan seperti tema yang sudah saya sampaikan tadi, rezeki itu diantar, dan itu termasuk yang saya alami. Bahkan istri pun itu diantar gitu. Serius sebenarnya. Jadi bahkan saya cuma nongkrong di counter usaha saya dulu, counter handphone, ya. Saya cuma berdoa, karena jujur terus terang, ya, dulu wajah saya itu nggak seganteng sekarang. Bener ya? Dulu itu saya culun, kurus, kemudian sekarang ya sama gitu. Dulu seperti itu, hingga akhirnya saya dulu melamar beberapa teman SMA saya, semuanya menolak. Saya benar, semua nolak saya itu kan. Hingga akhirnya saya pakai rumus 3B yang sering saya sampaikan di seminar-seminar, ya. Yang pertama adalah berusaha. Kalau berusaha sudah, berdoa. Yang pertama berdoa, ya, salah, ya, keliru. Yang pertama adalah berdoa dulu, terus kemudian saya sudah berdoa, berusaha. Nah, berusaha sudah, pada akhirnya saya terapkan yang ketiga, berkaca gitu. Saya ngaca gitu. Teman-teman saya bersih-bersih, bening-bening, terus kemudian kaya-kaya mereka. Akhirnya karena saya ngaca, nggak pantas lah. Ya sudah, akhirnya saya kembali ke berdoa. Alhamdulillah kemudian Allah kirim beliau gitu. Dan alhamdulillah bidadari saya ini sudah terbukti, ya, terbukti setia, mau menerima saya ketika saya masih kere, ya. Saya ucapkan banyak terima kasih kepada istri saya tercinta, Umi Solehatun. Nah, terus kemudian cuman sayangnya awal-awal itu kami tidak bisa menikmati yang namanya honeymoon, gitu, ya. Karena apa? Karena saya punya hutang. Dan alhamdulillahnya istri saya mau menerima saya walaupun saya kondisi punya hutang banyak. Tahu, saya ceritakan semuanya. Terus kemudian saya pamit, ya, saya bilangnya, dek, izinkan saya ke Jogja untuk cari pekerjaan di Jogja. Terus akhirnya mengizinkan. Terus kemudian saya bekerja di Jogja di sebuah perusahaan percetakan waktu itu dengan gaji waktu itu sepertiga dari UMR Jogja, atau hanya sekitar 300 sampai 400 ribu saja. Sedangkan kebutuhan angsuran hutang, ya, waktu itu saya banyak hutang dengan saudara saya, dengan lembaga di mana ayah saya dulu bekerja di PLN, dan banyak lembaga yang lain. Itu angsuran per bulannya sekitar 1,5 juta. Jadi saya harus kerja untuk bisa menutup angsuran 1,5 juta per bulan. Bagi saya sudah berat sekali. Terus kan kurang nih 400, sementara angsuran 1,5, ya, masih kurang banyak, masih kurang 1,1 juta. Akhirnya sambil serabutan begitu. Tapi waktu itu qadarullah gitu, ya. Setiap kali saya menghindar, tiba-tiba waktu itu kan saya niatnya menghindar dari Pak Iksan kan. Menghindar. Waktu itu saya masih nyuci motor di depan rumah. Tiba-tiba Pak Iksan sudah ada di depan saya gitu. Mas Mufti. Allahu Akbar. Saya kaget luar biasa, terus terang. Akhirnya di follow up.
di follow up, beliau terus kemudian minta, saya masih ingat betul ya, minta masuk ke rumah. Saya dalam hati gini, waduh ini kalau Pak Ihsan masuk ke rumah pasti ngomong panjang lebar, nggak ada ujung pangkalnya gitu. Tapi kemudian ya sudahlah, karena nggak enak. Ternyata beliau sudah berubah pola pembinaannya dari awal dulu 2006, 2008 beliau kalau mohon maaf kalau menyampaikan sesuatu memang nggak ada putusnya ya. Tetapi saya lihat pola follow up beliau luar biasa. Jadi ketika melakukan follow up ke saya di tahun waktu itu sekitar 2010 ya, beliau itu hanya sudah bicara poin tentang marketing langit. Jadi strategi beliau memang cerdas luar biasa ya. Jadi mengajak berpikir kepada saya waktu itu untuk tidak hanya sekedar memperkaya diri, mikir banyak orang, ingatlah kehidupan setelah akhirat. Nah itu yang selalu terngiang-ngiang. Tapi saya sudah punya ibaratkan perisai gitu ya, sudah ada benteng. Ini pasti ujung-ujungnya NASA nih gitu. Pasti ujung-ujungnya prospek NASA. Tapi ya tetap masuk lah, ilmu marketing langitnya tetap masuk. Dan karena sudah buntu ya, follow up dari tahun 2010, kemudian 2011, 2012, 2013 pada akhirnya yang di follow up adalah istri saya. Oh, seperti itu ya. sejarahnya. Oke, para pemirsa Mitra NASA di seluruh Nusantara, dari perbincangan kita yang pertama ini kita mendapatkan beberapa kata-kata penting, kata-kata kunci yang beliau ajarkan kepada kita. Yang pertama, beliau kesasar di jalan yang benar karena masuknya dengan terpaksa. Tepuk tangan. Yang kedua, tadi disampaikan Pak Ihsan itu kalau memfollow up itu tidak kenal menyerah, jadi terus menerus, bahkan diputus pun sulit. Artinya segala sesuatunya harus diupayakan secara maksimal. Yang ketiga, Pak Ihsan ternyata juga tidak putus asa sampai kepada Pak Mufti sudah down, sudah drop. Ternyata tidak ada rotan, akar pun jadi tidak ada Mas Mufti, adanya Bu Mufti. Tepuk tangan kata kunci yang kita dapat malam hari ini. Ini mungkin saya tanya Ibu karena yang masuk Ibu ya. Jadi Ibu berkarir di yang kedua, jadi di tahun 2013 ya, Sekitar 2013. Ibu bisa ceritakan pengalaman-pengalaman Ibu dari 2013. Kapan Ibu manajer, kapan Ibu gold manager, kemudian stokis, kemudian diamond, seingatnya. Tapi saya yakin kok walaupun itu tidak terlalu diingat, tapi ingat-ingatlah sampai terakhir crown diamondnya itu di tahun kapan. Boleh diskusi? Sedikit menambahkan, Oke. karena sebetulnya gini, ini unik juga. Jadi sebetulnya di tahun 2007-2008 sebelum saya berhenti, posisi saya sebetulnya sudah stokis. Waktu itu masih dipermudah oleh NASA karena stokis masih jarang. Pertama, terus kemudian yang kedua modalnya masih 7 juta dan itu pun dipinjami Pak Ihsan. Seperti itu kasusnya. Oke. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Waktu itu Pak Ihsan memfollow up saya setelah menyerah memfollow up Mas Mufti gitu. Bukan menyerah ya, tapi berubah haluan gitu. Berubah haluan sebentar untuk mencari celah lebih baik gitu ya mungkin ya. Merubah strategi mungkin. Merubah strategi. Memfollow up saya sekitar seminggu itu 2 kali. Ketemu, biasanya saya lagi nyapu atau saya lagi nyiram atau saya lagi nyabut rumput, lewat gitu, nyapa gitu. Ataupun saya lagi di rumah pun beliau bisa ketok pintu gitu. Ketok pintu, salam. Nah, ketika salam saya langsung nyolek Mas Mufti. Mas Mufti, ada Pak Ihsan gitu. Nah, kalau Mas Mufti dia tipe orang yang tidak suka menerima tamu gitu, apalagi tidak janjian gitu. Kalau tipe Mas Mufti, jadi yang menerima itu saya. Mas Mufti dicari sama Pak Ihsan, kamu aja deh. Nah, saya bukakan pintu gitu. Gimana Mas? Ada yang bisa saya bantu gitu?
Nah terus diajak ngobrolnya itu sharing tentang ya kayak tadi marketing langit. Dek, di sana di Jakarta ada Mbak ini. Mbak ini bisa menjual produk sekian banyak dan uangnya itu bisa dipakai untuk ini yang artinya untuk kebaikan gitu loh. Iya, iya. Jadi saya juga termotivasi, oh ya gitu ya Pak, cuman belum ada actionnya gitu. Nah dicari lagi Mas Mufti di mana, nah gitu. Oh Mas Mufti di luar Pak, gitu ya. Yang dimaksud di luar adalah Mas Mufti itu di halaman belakang, bukan di luar rumah yang jauh. Hanya karena apa? Hanya karena belum mau ketemu, kayak gitu. Tapi yang saya salut di sini, Pak Ihsan kemungkinan besar tahu Mas Mufti di rumah, gitu. tapi enggak maksa untuk ketemu gitu, karena udah tahu oh mungkin Mas Mufti masih menghindari gitu. Iya. Nah akhirnya ngobrol aja dengan saya diajak untuk nyoba memasarkan produk NASA. Iya. Waktu itu lewat Facebook gitu, saya diajak ke rumahnya Pak Ihsan, ketemu sama Bunda Ratna. Iya. Ketemu sama Umi Ratna itu loh, Dek, gitu kan. Terus coba jualan produk ini. Yang di sana, yang di Jakarta, yang di sini bisa jualan produk segini banyak gitu. Yeah. Karena di Umi kan nggak kegiatannya belum banyak. Jadi insya Allah bisa disambi kayak gitu. Akhirnya saya main ke tempatnya Pak Ihsan gitu. Nah dari situ saya coba aktif lagi, jualan lagi, cari reseller lagi. Terus setelah itu ya alhamdulillah gitu ya terbuka gitu. Oh ya sistem NASA itu seperti ini, terus juga potensi NASA itu seperti ini. Apalagi Mas Mufti udah dapat ilmu banyak banget sebelum saya kenal NASA. Jadi ketika saya sharing dengan Mas Mufti, walaupun beliau belum mau jalan, tapi beliau bisa mensupport saya gitu, bantu saya iklan kayak gitu, terus juga mau packing kayak gitu. Terus kalau buat sharing NASA nyambung banget, akhirnya saya dengan senang hati, dengan nyaman menjalankan NASA seperti itu. Oke, ini dari perbincangan ini kata kuncinya adalah jangan pernah menyerah. Sekali lagi sama dengan yang tadi, karena buktinya Bu Umi ini dengan segala kesulitan yang ada, belum didukung sepenuhnya suami, tetapi tetap siap untuk menjalankannya. Kasih bros untuk itu. Pak Mufti, Bu Umi, mungkin teman-teman pengen tahu. Tadi kan saya tanya 2 kali belum dijawab. Satu, kapan sih diamondnya? Terus kemudian apakah mengalir tanpa sebuah pengalaman yang unik selama menempuh perjalanan sampai diamond? Kalau tune in kembali kan memang tadi unik sekali ya. Ini Pak Muftinya baru belum yang Ibu. Sekarang dari perjalanan proses bersamanya, mungkin Pak Mufti. Kalau setelah Pak Ihsan itu melakukan follow up kepada istri saya pelan-pelan itu mulai dalam tanda kutip kasihan, ya. Ini istri kok jalan sendiri gitu kan, lagi ngapain Dek, ini posting-posting jualan gitu. Saya lama-lama kasihan, terenyuh juga gitu. Dan sebetulnya momentum saya waktu itu adalah ketika saya scroll di Facebook, waktu itu sudah mulai ramai ya online marketing. Saya justru mulai bergerak itu dari salah satu crossline saya, ya. Ini jarang ada tim saya yang tahu bahwa sebetulnya saya awal bergeraknya itu adalah dari crossline ditambah simpati dengan istri yang ya setiap hari posting, tapi yang beli cuma ya hitungan berapa pieces gitu lah per minggunya gitu. Per bulan berapa dulu closing? Ada ada, tapi berapa butir gitu ya. Nah, saya lihat salah satu postingan sahabat saya yang ternyata sekarang sudah jadi crossline. Saya sebut namanya ya, beliau adalah Mas Dadeng Ali Hasan. Saya ucapkan terima kasih kepada Mas Dadeng Ali Hasan apabila sekarang sedang menyimak acara ini. Saya terus terang termotivasi dari Mas Dadeng ya.
Salah satu status yang beliau update di Facebook waktu itu adalah alhamdulillah 150 kristal X terjual. Saya hitung-hitung gitu kan, 150 kali untungnya 100.000 gitu. Oh lumayan ya, 15 juta. Dan terus terang waktu itu sebetulnya saya sudah dalam posisi nyaman Pak Agung. Posisi nyamannya adalah pelan-pelan hutang saya sudah mulai lunas walaupun masih ada, tetapi saya di posisi nyaman yaitu sudah bekerja secara freelance menjadi seorang desainer dengan klien luar negeri. Jadi waktu itu penghasilan saya sudah 5-10 juta. Nah sehingga ketika Pak Iksan berusaha memfollow up saya butuh sebuah power yang lebih besar ya, sebuah potensi penghasilan daripada penghasilan yang sudah saya dapatkan waktu itu, ya 5-10 juta. Nah kebetulan saya lihat status dari Mas Dadang itu 15 juta itu, ya masih masuk lah itu kan, masih lebih tinggi daripada penghasilan yang saya dapatkan. Nah disitulah kemudian saya mulai diskusi dengan istri, ayo sepertinya ini saat yang tepat untuk kita mulai mendongkrak. Dan waktu itu saya anggap saya mendapatkan ilmu seperti filosofi bambu Cina, dan ini sering saya share kepada teman-teman. Jadi saya anggap ketika saya 2006 bergabung di NASA sampai 2008 itu seperti filosofi bambu Cina. Bambu Cina itu ketika 5-10 tahun awal dia kan kelihatannya tidak ada pertumbuhan, tetapi posisinya adalah sedang memperkuat akar, ya, sedang memperkuat akar. Nah ketika sudah 5-10 tahun ke atas pertumbuhannya bermeter-meter. Nah itulah yang kemudian saya rasakan 2006 sampai 2008 sebetulnya tidak ada yang sia-sia, karena alhamdulillah begitu saya aktif di tahun 2014 awal, saya dalam tanda kutip ya sudah sedikit memahami sebagian besar materi di NASA. Saya sudah paham arti edifikasi, saya sudah paham konsultasi, saya sudah paham etika no cross lining dan lain sebagainya. Maka begitu saya sepakat dengan istri di tahun 2014, saya mulai gencarkan bukan hanya jualan waktu itu Pak, tetapi juga membangun sistem. Jadi saya langsung gencarkan promosi pelatihan marketing secara gratis. Alhamdulillah tiap bulan itu ada puluhan mitra yang bergabung, dan alhamdulillah kami merasakan setiap bulan naik peringkat, hampir setiap bulan. Dan waktu itu kalau nggak salah ke Crown Diamond itu kurang dari 2 tahun. Crown Diamond kurang dari 2 tahun. Oke, Ibu ada yang mau ditambahkan pengalaman perjuangannya? Ya, oke. Ini menarik sekali, mitra NASA, terutama yang ada di sini. Bapak Ibu sekalian bisa dengarkan, dan ekspresinya itu benar-benar cool, dingin dan mantap sekali. Bahwasanya dengan sebuah perjuangan, keteguhan hati, ternyata puncak karir di NASA bisa diraih dengan relatif lebih cepat. Betul apa betul? Luar biasa sekali, tepuk tangan untuk beliau. Yang kedua, kita dengar bersama tadi bahwasanya dengan melihat kejadian yang dialami sang istri tercinta, tumbuhlah semangat untuk memulai sesuatu yang tadinya sudah pernah ditinggalkannya, yaitu memulai bisnis NASA secara bersama-sama dan mengibaratkan pertumbuhan kedua harus lebih cepat dari pertumbuhan yang pertama. Luar biasa sekali, tepuk tangan untuk beliau. Ibu sama Pak Mufti kan dari Cilacap, terus kemudian ada kesulitan nggak waktu itu antara Jogja dan Cilacap? Nah, itu untuk sebuah usaha kan grupnya banyak dibina di Jogja, terus kemudian di Cilacap bagaimana dulu? Ada nggak kesulitan, kesenjangan ataupun hal-hal yang menghambat jaringan Bapak Ibu sekalian di Cilacap ataupun di Jogja? Karena kan wirawiri ya. Kalau dulu nggak wirawiri Pak, nggak wirawiri karena saya stay di Jogja. Stay di Jogja. Iya, stokisnya juga di Jogja aja, walaupun pakai platnya plat Cilacap gitu. Dan alhamdulillah downline saya Mas Ayatullah Muhammad Deva
itu kakaknya Mas Mufti adalah orang Cilacap. Gitu. Jadi beliau mengembangkan di Cilacap seperti itu, dan alhamdulillah jaringan terbesar saya itu di Cilacap waktu itu. Di Cilacap. Ah, betul. Jadi nggak bolak-balik Cilacap Jogja gitu. Yang Jadi balik sang kakak. iya, yang Gemlen, ya? iya, yang bolak-balik Mas Deva. Dan kalau di Jogja juga ada leader utamanya, Pak Kamiludin. Pak. Kamiludin. Nah, mungkin Bapak Ibu sekalian pengen mengetahui lebih dalam siapa sih leader-leader handal dari beliau yang pengen Bapak Ibu sekalian sampaikan di sini, karena dengan perjuangan bersama beliau Bapak Ibu sekalian bisa berkarir bahagia bersama, sukses bersama di NASA. Jadi total kalau frontline ya, itu frontline ada sekitar 9 frontline, dan alhamdulillah saat ini semuanya sudah menjadi stokis ya, semuanya sudah jadi stokis. Terus kemudian dulu awal pertama kali mengembangkan NASA yang saya informasikan pertama kali adalah kakak saya Mas Deva. Alhamdulillah menyambut positif, dan sebetulnya Mas Deva itu ikut di perjuangan awal-awal Pak di tahun 2006 2008 sebetulnya beliau juga menjadi saksi sejarah sebetulnya. Jadi kita presentasi waktu itu ke kelompok tani, beliau ikut. Terus ketika ban motor saya kempes dari kelompok tani gitu kan, beliau malah ikut memfoto. Dan ini sebuah pelajaran juga buat teman-teman ya, barangkali semoga bisa mengambil sebuah pelajaran. Jadi tahun 2006 sampai 2008 saya benar-benar merasakan sebuah perjuangan yang luar biasa, yang saya katakan waktu itu adalah berdarah-darah. Sampai ban motor kempes, sakit tipes seperti yang tercantum di profil video tadi, itu bukan sebuah rekayasa, tetapi itu adalah foto asli. Kenapa kemudian waktu itu saya, ini sebelum membahas soal leader ya, karena ini mumpung ingat gitu Pak, penting juga untuk pelajaran teman-teman. Jadi kenapa waktu itu saya bisa kemudian inisiatif untuk mengabadikan momen, karena waktu itu saya begitu yakin bahwa suatu ketika saya akan berhasil di NASA. Walaupun pada akhirnya 2008 menyerah ya, tapi yang penting waktu itu bahasa Jawanya yang penting yakin gitu ya. Yang penting yakin dulu bahwa saya suatu saat sukses. Nah yakin saja nggak cukup, harus dengan bukti. Buktinya apa? Dengan sebuah video, dengan sebuah foto. Ya, saya abadikan dengan sebuah foto, sehingga keyakinan saya begini, suatu saat saya akan berdiri di sebuah panggung, saya akan mengisi sebuah seminar, dan semua mitranya itu adalah jaringan saya bisa tunjukkan perjuangan saya dulu seperti apa, dibuktikan dengan foto-foto. Alhamdulillah hari ini tercapai ya. Nah, Luar biasa sekali. waktu itu Mas Deva ikut merasakan perjuangan, bahkan waktu itu sebenarnya ya saya katakan perjuangannya sebetulnya masih belum maksimal ya kalau kakak saya. Karena ketika saya presentasi tahun 2007-2008, Mas Deva malah tidur gitu. Halo Mas Deva, Oke, gitu. nah tapi alhamdulillah di tahun ketika saya follow up di tahun 2013-2014, alhamdulillah Mas Deva ya awal-awal sempat mengeluh juga, ini kok nggak ada hasil sama sekali. Sudah prospek kesana kemari, sudah promo, tidak ada penjualan, tidak ada mitra yang bergabung. Tapi alhamdulillah seiring waktu saya arahkan konsultasi ke Pak Ali, ke Pak Iksan, semua kesulitan bisa diatasi. Terus kemudian itu beliau ya, terus kemudian alhamdulillah Allah mengirimkan kepada saya. Jadi bukan saya yang nyari ya, Allah mengirimkan kepada saya salah satu leader di jaringan saya. Beliau adalah Ustadz Kamiludin ya. Tepuk tangan untuk Pak Kamiludin. Saya ucapkan terima kasih banyak, jazakallah khairan kasiran kepada Ustadz Kamiludin, di mana Allah mempertemukan kami di sebuah masjid, yaitu di Masjid Al-Firdaus. Dan alhamdulillah kami memiliki satu kesamaan visi misi Pak, yaitu bukan hanya sekedar ya untuk kepentingan pribadi, tapi insya Allah untuk kepentingan banyak orang. Dan kemudian satu persatu bergabung ya. Ada Mas Imron Rosyadi yang saat ini tinggal di Blitar. Terus kemudian ada leader kami Kang Zainuddin ya, kebetulan salah satu mitranya hadir di sini. Mungkin nanti saya minta untuk bisa maju ke depan, nggak masalah juga ya. Nanti mungkin untuk memberikan ya sedikit pesan dan kesan untuk teman-teman semuanya.
Terus kemudian ada siapa lagi ya? Oh, Mas Rizal, iya, Mas Rizal. Mas Rizal dan Mas Febri dan timnya di sini ada sebagian ya. Mas Heri, ya, tepuk tangan untuk Mas Heri. Terus kemudian ada Mbak Marni yang sebetulnya tetangga sendiri, Pak. Terus kemudian ada Mbak Noviana di Kendari ya, posnya di Kendari. Terus kemudian yang punya jaringan terbesar yaitu di daerah Banyumas. Timnya adalah mayoritas para guru, ya, para guru. Itu ya? Iya. Oke. Ini yang belum diungkapkan, saya yang akan ngomong, Bapak Ibu sekalian. Beliau ini frontman dan downman yang sangat luar biasa, adalah salah satunya adalah kakak beliau, namanya Bapak Muhammad Deva. Ini pada tahun 2020 menjadi the best entrepreneur se-Indonesia. Dan beliau menjadi the best entrepreneur itu bukan sekedar ini pilihan dari NASA, tetapi ini adalah pilihan dari para entrepreneur dan guru-guru entrepreneur se-Indonesia yang diadakan oleh Asosiasi Penjualan Langsung Indonesia. Itu adalah salah satu leader beliau dan tidak lain kakak beliau. Dan juga leader-leader yang lain tadi juga yang beliau sebut adalah leader-leader yang sangat handal. Nah, ini pengalaman dan juga kesaksian beliau tentang leader-leadernya. Bapak Ibu sekalian, kata kuncinya adalah Bapak Ibu bisa melihat dari perjalanan 2013 ke dari 2008 ke 2013, dari 2013 ke 2016, di mana beliau berubah secara total, jadi memberikan perhatian, curahan waktu secara total. Jadi kalau boleh dibilang bermainnya nggak tanggung-tanggung gitu ya Pak ya. Oke, tepuk tangan untuk totalitas beliau. Kembali kita menyapa itu teman-teman mitra kita dari daerah yang lain. Wow, keren, Ibu Iin Indahwati, kita sapa Ibu Iin Indahwati ya. Ini Malang Japung, Lampung Listiana Nasa, salam ya Lampung. Kemudian ini dari mana ini? Dari Cirebon, Ibu Kasmini. Oke. Ini dari mana ini? Yang bilang Masya Allah ini stokis Bandar Lampung, Bu Yunita. Oke, tepuk tangan Bu Yunita. Jadi kita benar-benar live streaming dan kita dibersamai oleh mitra NASA kita di seluruh Nusantara. Dan yang luar biasa adalah tamu kita malam hari ini. Bapak Ibu sekalian, pasti Bapak Ibu sekalian yang ada di sini pengen lebih dalam mengerti kunci-kunci sukses apa sih yang menyebabkan beliau bisa lebih cepat dan ataupun tetap bertahan meskipun didera sesuatu proses yang harus berhenti sejenak. Pak Mufti dan Ibu, mungkin rekan-rekan ini pengen ngerti kiat-kiat apa untuk bertahan di saat sulit dan semangat apa atau dorongan apa yang menjadikan bisa total dalam menjalankan bisnis NASA ini. Jadi cara kami bertahan dulu ya ketika sudah mulai menemukan momentum, sebetulnya diawali dari sebuah niat yang disampaikan juga dalam materi-materi yang disampaikan di KDI oleh Pak Iksan, kemudian Pak Ali, bahwa itu bisnis itu diawali dari sebuah niat sebetulnya. Nah, niat waktu itu yang benar-benar menjadi sebuah, ibaratkan
bahan bakar yang cukup kuat ya bagi perjalanan bisnis kami adalah niat bukan hanya sekedar untuk kepentingan pribadi. Dan ini sering saya sampaikan Mbak ke teman-teman gitu kan, sekaligus saya menasihati diri saya pribadi yang masih tentu saja masih banyak kekurangan. Kalau hanya sekedar bisnis ini untuk kepentingan keluarga pribadi, mungkin rabat seorang gold manager mungkin lebih dari cukup, bahkan banyak sisa, banyak bisa untuk tabungan. Tapi kalau bicara kepentingan banyak orang, tentunya rabat seorang crown diamond director yang qualified saja akan terus kurang. Nah, itu yang kemudian membuat semangat ya, sekaligus saya ingat bahwa dulu ada sebuah impian dari kedua orang tua saya ketika kedua orang tua saya waktu itu masih sehat. Impiannya luar biasa Pak. Kata saya ceritakan kepada Bapak Ibu, Pak, saya minta ridhonya, saya mau jalan bisnis NASA. Waktu itu tahun 2006-an. Tahun 2006 begitu saya mendaftar NASA dan saya waktu itu sudah ingin aktif ya. Tahun 2006 saya langsung minta tanda tangan kedua orang tua saya. Dan alhamdulillah kedua orang tua saya memberikan ridho ya, berikan ridho. Akhirnya tanda tangan. Bahkan di setiap sujudnya, khususnya bapak saya itu selalu mendoakan, dan itu terdengar sekali doanya. Ya Allah, semoga anak kami Mufti dan Deva, saya benar-benar dengar waktu itu ya, semoga dimudahkan untuk menjadi manajer, dimudahkan menjadi silver manager. Bahkan bapak saya sampai hafal peringkat, padahal waktu itu usianya sudah cukup sepuh ya, sekitar 67 tahun. Dimudahkan menjadi gold manager, dimudahkan menjadi stokis, dimudahkan menjadi PM, hingga crown diamond director. Itu doa kedua orang tua saya. Nah, dan yang membuat saya kembali semangat, salah satunya selain tadi ya, dari status crossline saya, terus kemudian melihat istri saya begitu telaten dalam posting-posting, dalam belajar. Saya ingat lagi bahwa dulu orang tua saya sudah habis-habisan berikan doanya, doa, gitu. dukungan. Iya. Ya. Kenapa saya dengan mudah harus menyerahkan gitu? Nah, salah satunya itu Pak Agung, yang membuat saya semangat. Saya ingin mewujudkan salah satu impian kedua orang tua saya, begitu. Para pemirsa Mitra NASA di seluruh Nusantara, hal yang paling menyentuh dari beliau saat ini, kita bisa dengar bersama betapa beliau yang luar biasa ini tersentuh saat beliau mengingat kembali doa dukungan dari orang tua tercinta, sehingga yang lahir di dalam diri beliau semangat yang pantang menyerah untuk mewujudkan impiannya, membahagiakan orang tuanya. Tepuk tangan yang mulia untuk beliau. Pak Mufti dan Bu Mufti, mungkin ada kesan yang ingin disampaikan atau harapan. Tadi juga boleh ada satu yang pengen ngomong, kasih mic-nya biar disorot oleh kamera, biar kehadiran beliau benar. Siapa namanya yang tadi? Saya minta salah satu leader di jaringan saya yang alhamdulillah sampai saat ini masih setia membersamai saya untuk bisa hadir ke depan. Beliau adalah Mas Kelik, Mas Kelik manager. Monggo sampaikan pesan tentang beliau seperti apa dan perjuangannya dan
apa yang menurut panjenengan spesial tentang beliau? Baik, Perkenalkan dulu, Pak. Boleh dibuka sedikit, kita sudah jaga jarak, Pak. baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi. Yes. Yang belakang semangat pagi. Oke, terima kasih. Sebetulnya kalau sangat berjaya sekali kalau Mas Mufti itu. Jadi saya kenal NASA itu pada waktu saya menjadi seorang karyawan di sebuah klinik swasta di Jogja, Mitra Medika. Itu apa ya istilahnya? Belum kenal apa-apa, bisnis belum tahu apa-apa. Jadi baru tahu namanya cuma karyawan saja, gajian apa yang cuma apa ya istilahnya? Nggak tahu namanya bisnis, jualan apa itu nggak tahu. Jadi pada waktu itu Mas Mufti mengadakan sebuah seminar apa bisnis online saat itu ya. Terus beliau mengatakan bahwa penghasilan beliau 80 juta, malah lebih ya Mas Mufti ya. Ini pekerjaan apa gitu? Kan jadi bingung juga karena Ini pekerjaan apa gitu? pekerjaan apa gitu. Jadi mindset saya seorang karyawan meronta Pak, karena sebulan nggak sampai 5 juta. Ini 80 juta cuma di rumah gitu Pak, cuma di rumah mainan HP saat itu BBM kalau nggak salah. Terus udah Mas main ke rumah aja, main ke rumah. Terus di rumah pun banyak CS di situ yang menurut saya pada situ semua. Mas Mufti pun di rumah juga mainan laptop. Ini 80 juta dari mana? Jadi nggak sampai itu. Tapi setelah yaudah Mas saya bergabung. Terus saat itu karena saya merasa saya seorang offline dalam artian online belum ini. Saya mau pelajari selama 6 bulan, Mas saya nggak bisa. Saya tak kembali ke habitat awal saya untuk offline saat itu. Karena Mas Mufti sering, Mas offline saja, Kristal kenceng di daerah Jawa Timur itu penjualannya sangat kenceng. Terus akhirnya udahlah saya memutuskan untuk saat itu Mas Mufti menginformasikan ke tempat Pak Agus Anwar saat itu untuk presentasi Kristal karena basic saya memang di kesehatan offline juga, akhirnya sudah saya jalan di situ. Nggak sampai sebulan saya tiap hari karena laporan Mas Mufti, Mas penjualan lumayan, sehari 10 sampai 20 Kristal Egg. Malah pada satu waktu saya presentasi di daerah Matukesmo, itu ibu-ibu desa Abu Dasa Wisma, karyawan yang perempuan, itu sekali di tempat saya closing 50 Kristal Egg. 50 kristal. Saya semakin yakin bahwa ngapain saya pergi pagi pulang sore tapi gaji saya cuma sekian gitu loh. Akhirnya saya memutuskan untuk resign karena sudah saya kira sudah cukup seperti Mas Mufti bilang tadi, biar saya membuktikan ke diri saya sendiri bahwa bisnis ini bisa untuk jangka panjang, paling enggak untuk income keluarga saya itu bisa seperti itu. Oke, tepuk tangan untuk beliau yang luar biasa. Terima kasih Bapak Jif. Oke, kasih aplaus untuk beliau. Sebagai penutup, Bapak Ibu sekalian, kita pengen mendengar satu kesan, saran dan harapan tentang usaha bersama kita di NASA ini. Kesannya seperti apa? Oh, begitu menggoda, begitu menyiksa atau bagaimana? Kemudian harapannya seperti apa? Monggo. Oke, saya dulu ya, habis itu Mas Mufti dari saya dulu. Untuk teman-teman yang mungkin sekarang lagi down gitu, atau mungkin merasa kok NASA sulit ya, atau merasa sendirian di NASA, atau merasa nggak ada dukungan dari orang-orang yang disayangi, atau merasa mungkin
NASA ini potensinya kok gini-gini aja, udah berusaha tapi kok nggak ada hasilnya. Misalkan ada rasa seperti itu, coba teman-teman lihat saya dan Mas Mufti di sini. Dulu Mas Mufti pernah merasakan yang sama. Kasih semangat. Pernah ngerasain di NASA itu sedaun-daunnya, pernah. Tapi buktinya sekarang dia di sini, dia sudah CDD, dan sekarang kami bangga memiliki Mas Mufti di sini sebagai atlet dan sebagai orang yang mendukung saya. Karena walaupun dulu dia pernah down, tapi dia selalu melihat NASA itu punya potensi yang luar biasa. Dan saya percaya, kalau teman-teman juga percaya, kalau NASA memang punya potensi, maka pelajarilah NASA. Pelajari marketing plan-nya, pelajari ilmunya, mendekatlah ke Upland, belajarlah sebanyak-banyaknya, sama seperti ilmu tadi dari Cina. Saya yakin, walaupun teman-teman sekarang down, walaupun teman-teman sekarang mungkin belum berkembang, tapi kalau teman-teman mau belajar, mau mepet ke Upland, saya yakin teman-teman akan bisa sukses di NASA, insya Allah. Monggo Mas Mufti, mungkin ada yang lain. Saya mungkin sedikit menambahkan, ada kisah yang semoga saja bisa kita ambil sebuah pelajarannya. Ada kisah sepasang suami istri. Jadi sepasang suami istri ini dulu dikenal, ini kisah berdasarkan kisah nyata ya, di daerah saya, di daerah Cilacap. Ada sepasang suami istri yang dulunya dikenal warga sekitar itu mereka adalah pasangan yang luar biasa baik. Sedekahnya luar biasa teman-teman, nggak hitungan. Ada orang yang kelaparan dibantu, ada orang yang butuh bantuan pasti dibantu. Hingga akhirnya Allah memberikan karir yang luar biasa kepada sang suami yang bekerja di sebuah perusahaan. Karirnya terus meningkat, tapi suatu ketika Allah memberikan cobaan. Seiring sang suami istri meningkatkan kebaikan-kebaikannya, sang suami rajin tahajud, rajin sholat duha, rajin sedekah, sedekah sudah tidak hitungan. Demikian juga dengan sang istrinya, sholatnya luar biasa, yang wajib jelas ditegakkan apalagi yang sunnah. Tetapi seiring kebaikan-kebaikan yang mereka lakukan terus bertambah, Allah justru berikan ujian demi ujian. Dari mulai kecelakaan, waktu dinas tiba-tiba kemudian mobilnya terguling, kecelakaan, bahkan sampai semua kaca menusuk seluruh wajahnya, dialami oleh sang suami ini, hingga akhirnya geger otak dan tidak bisa lagi bekerja. Terus kemudian tidak lama setelah itu disusul anaknya kecelakaan dan mengalami patah tulang, sehingga seluruh harta yang dimiliki oleh kedua suami istri ini harus dijual demi kepentingan operasi. Tapi semua ujian yang Allah berikan kepada suami istri ini tidak menyurutkan perbuatan baik mereka. Mereka terus saja berbuat baik kepada siapapun yang membutuhkan, bahkan hingga harta mereka habis tidak bersisa.
Tidak cukup sampai di situ, ketika dalam sebuah perjalanan menuju Sumatera untuk menjemput salah satu anak dari mereka, sang suami ini, sang ayah ini ternyata bisnya mengalami kecelakaan, jatuh ke dalam jurang yang cukup dalam. Tidak cukup sampai di situ, ketika mereka sudah tidak memiliki harta sedikit pun, mereka terus saja berbuat baik. Mereka seolah selalu melihat kebaikan-kebaikan yang Allah berikan kepada mereka, walaupun justru sebaliknya Allah memberikan ujian demi ujian. Tidak cukup sampai di situ. Beberapa tahun setelahnya, sang istri ternyata diberikan oleh Allah berupa anugerah sakit kanker serviks stadium 4, ditambah dengan sebuah komplikasi diabetes. Tidak cukup sampai di situ. Setiap kali mereka meningkatkan kebaikan-kebaikan mereka, seolah ujian Allah terus datang. Sampai kemudian Allah juga memberikan anugerah kepada sang suami sakit jantung koroner, stroke, dan berbagai macam penyakit yang lainnya. Tidak cukup sampai di situ. Di tahun 2009, sang istri akhirnya dipanggil oleh Allah karena penyakit kanker serviks stadium 4. Akhirnya sang suami sendirian, tetapi beliau terus saja berbuat baik, terus sedekah walaupun sudah tidak memiliki harta sedikit pun. Beliau terus saja melakukan ibadah-ibadah hingga akhirnya di tahun 2010 Allah memanggil sang suami. Kalau kita berpikir, di mana keadilan Allah, teman-teman semuanya? Di mana keadilan Allah? Seorang suami istri yang begitu luar biasa, sedekahnya luar biasa, amal ibadahnya luar biasa. Kenapa mereka meninggal dalam kondisi tidak memiliki harta? Kenapa mereka dipanggil Allah dalam kondisi terkena penyakit yang luar biasa berat? Saudara-saudariku yang dirahmati oleh Allah, ternyata Allah Maha Adil, Allah Maha Pengasih dan Penyayang. 3-4 tahun setelah meninggalnya kedua suami istri ini, dua dari anak beliau saat ini Allah berikan anugerah Crown Diamond Director. Dan itu adalah kisah kedua orang tua saya. Maka teman-teman sahabatku yang dirahmati oleh Allah, marilah terus berbuat baik, marilah terus mengoptimalkan seluruh waktu yang Allah berikan kepada kita, memanfaatkan waktu yang Allah titipkan kepada kita. Karena walaupun mungkin Allah belum berikan keberhasilan kepada kita, maka bisa jadi yang akan menikmati keberhasilan itu adalah anak dan cucu kita. Demikian, semoga bermanfaat. Kurang lebihnya mohon maaf atas segala salah. Luar biasa. Pesan yang sangat luar biasa dengan memberikan sebuah ilustrasi yang tak lain tak bukan adalah perjalanan dari keluarga beliau sendiri. Dan satu yang patut kita ambil sebagai sebuah hikmah adalah bahwasanya jangan pernah tanyakan apapun yang Allah berikan, yang Tuhan berikan kepada kita. Adanya kita harus terus memperbaiki, terus bersyukur,
dan terus memperbaiki, terus bersyukur, maka yakinlah kebahagiaan akan datang. Tidak untuk dirimu, tapi untuk anak cucumu. Belum untuk dirimu, tapi yakinlah kebahagiaan itu akan hadir untuk keluargamu, untuk sanak saudaramu. Demikian yang luar biasa dari beliau, Pak Mufti dan Ibu Mufti, tamu kita pada malam hari ini. Saya ikut ternyuh karena saya juga merasakan satu vibrasi yang sama dengan beliau. Jadi bukan karena saya cengeng, tapi saya mendengar langsung dan saya mengetahui langsung juga hal-hal yang terjadi dan saya mendengarkannya, maka saya pun ikut ternyuh pada malam hari ini. Saya sampaikan terima kasih kepada yang saya sangat banggakan, leader saya, Bapak Mufti Muhammad beserta Ibu Umi. Kita kasih aplaus. Telah membersamai kita dalam rangkaian acara live streaming channel Nasaku 1. Tidak ada sesuatu yang pantas untuk membalas kebaikan beliau kecuali salam hormat, salam sayang kami, salam sehat selalu, salam satu jiwa, Nasaku 1 selamanya. Salam satu jiwa, Nasaku 1 selamanya. Sampai jumpa di episode yang akan datang minggu depan dengan pembicara yang tidak kalah hebat adalah Bapak Munir Hadi Murtana, Double Diamond Director. Salam sukses untuk Bapak Ibu sekalian.